Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, lagi viral Ustaz Pahing yang kemudian ternyata tidak puas atas klarifikasi yang sudah dilakukan. Kali ini dia akan membuat laporan ke polisi atas fitnah yang dilakukan oleh istrinya. Itu menurut Ustaz Pahing. Dalam sebuah video yang beredar, dia mengatakan bahwa ini bukan soal dirinya saja, tetapi ini soal agama Islam, ini soal santri, ini soal kiai katanya di Jember. Coba kita lihat bagaimana cuplikan videonya. Yang waras tidak boleh mengalah. Terlarang mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kalau nama saya yang dicemarkan itu tidak jadi soal. Tapi kalau sudah namanya pondok, namanya dakwah, namanya pesantren, nama kiai juga kena, nama kiai di Jember mencabuli santri, itu parah bagi kami dan kami tidak bisa diam. Kami tetap akan melakukan tuntutan pencemaran nama baik dan akan menuntut perlakuan tidak menyenangkan dan sebagainya. Dan saya akan membuktikan apa yang sudah ditulis di media-media itu. Nah, salah satu tabiat kadrung itu begini, ketika kena masalah selalu disandar-sandarkan pada Islam, seolah-olah kalau dia yang bermasalah, Islam juga ikut bermasalah. Dia sebagai salah satu pimpinan pondok pesantren, dia menganggap mewakili seluruh pondok pesantren. Sebagai seorang ulama atau kiai atau ustaz atau apa, merasa bahwa akan merusak seluruh nama ustaz atau ulama atau kiai se-Jember. Nah, pola-pola pikir seperti inilah sebenarnya yang memang nyata melekat pada ustaz-ustaz kadrun. Jadi selalu mengeneralisasi, setiap ada apa-apa pasti Islam. Kalau Anda yang bermasalah, Anda sendiri yang kemudian tercemar namamu, tidak ada hubungannya dengan Islam. Bagi kita, Anda itu adalah personal. Tidak ada juga hubungannya dengan santri. Tidak ada hubungannya dengan pesantren-pesantren lain. Tidak ada juga hubungannya dengan kiai-kiai, apalagi Islam terlalu jauh. Nah, tapi kan gorengan-gorengan kadrung itu begitu, sehingga terkesan bahwa dia melakukan perjuangan atas nama agama, dan ujung-ujungnya merasa bahwa dia difitnah. Kan begitu. Sama misalnya ketika ada yang ditangkap oleh Densus 88, pasti giringannya dianggap memusuhi Islam. Karena itulah tabiatnya mereka. Setiap ada yang merasa melakukan perjuangan yang kita juga tidak tahu bahwa apa yang dia perjuangkan. Karena bagi kita ini yang umat Islam tidak merasa diperjuangkan oleh makhluk-makhluk ini semua. Pasti selalu jualannya itu bahwa memusuhi umat Islam. Nah, sama nanti gorengannya ini, indikasinya sudah jelas. Ketika dia mau melaporkan istrinya, alasannya bukan karena persoalan dirinya katanya, itu karena Islam, karena persoalan ulama yang merasa dihinakan, terkait soal santri, terkait soal pesantren, terkait soal kiai-kiai yang ada di Jember. Itu kan jelas sekali bagaimana dia menarik banyak orang untuk ikut terlibat di dalam masalahnya, padahal ini adalah masalah pribadi. Oleh karena itu penting saya kira ini disampaikan ke publik bahwa apa yang dialami Ustaz Pahim ini atau si Pahim ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan pesantren-pesantren lain di luar pesantrennya. Tidak ada hubungannya dengan para santri yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Karena ini adalah persoalan komunal, persoalan pribadi, oknum gitu loh. Bahwa ada orang yang kebakaran jenggot, ya seharusnya yang kebakaran jenggot adalah Habib Rizik. Kenapa HRS harus kebakaran jenggot? Karena tersematkan di dalam dirinya sebagai pahlawan revolusi akhlak. Sementara kamu adalah pengikutnya Pahing, mestinya kamu taat kepada junjunganmu. Sementara
justru kemudian yang kau perlihatkan adalah satu akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tidak baik. Tapi memang dari dulu setiap saya melihat video-videomu itu dalam hati saya ini orang so bersih, so suci. Hampir seluruh kiai-kiai besar NU kamu pernah tohok, kamu pernah komentari, kamu pernah kritisi seolah-olah kamu lebih suci dari mereka. Nah itu. Tapi pada saatnya nanti saya akan rilis satu-satu siapa-siapa saja tokoh NU yang pernah kamu tohok di publik, di channelmu. Oke, saya kira begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau